Bapaknya pun langsung membuang jenazahnya Danum ini ke dalam kolam bekas tambang emas tadi. Itu kesaksiannya Rizky. Rizky tengok langsung bapaknya ngabisin kakaknya. Wah, astagfirullahaladzim. Dah tuh barulah di sini setelah mendapatkan keterangan dari Rizky, polisi baru langsung menangkap Pak Tony kan. Disitulah Pak Tony baru bisa diinterogasi habis-habisan. Wah, udahlah kamu jujur aja, kamu yang sudah menghilangkan nyawa anakmu sendiri ya kan. Polisi terus tuh nekan Pak Tony sampai akhirnya dia pun mengakui bahwa iya Pak, memang saya yang sudah menghilangkan nyawa anak saya Danum. Ngaku dia Wak. Dan di sini juga dia mengakui bahwa anaknya yang kecil Rizky itu adalah satu-satunya saksi dari kejadian itu. Dia pun sempat loh Wak ngancam Rizky, adek kamu diam aja ya, awas kalau misalnya kamu sampein cerita ini ke yang lain, kamu akan bernasib sama seperti Danum. Kata bapak yang ngancam anak ini, namanya anak kecil diancam takut lah Wak. Dan rupanya hal itu pula lah yang menjadi alasan kenapa selama proses pencarian Danum itu berlangsung, Rizky ini kan selalu dalam posisi di bangku sama Pak Tony kan Wak. Gak dibiarkannya Rizky bermain dipegang siapapun, gak mau dia. Supaya apa? Supaya Rizky tidak keceplosan menceritakan kejadian itu ke orang-orang. Setelah mendengar pengakuan itu, polisi pun langsung bertanya, terus kenapa kamu setega itu sama anakmu sendiri? Dengan wajah menunduk, Pak Tony mengatakan bahwa dia menghabisi nyawanya Danum karena anaknya itu sedang hamil 3 bulan Wak. Dan yang lebih mengejutkan lagi adalah Pak Tony mengaku bahwa dialah yang sudah menghamili Danum. Dia yang memang jauh dari istrinya secara biadab melampiaskan nafsu dakjalnya kepada anak kandungnya sendiri. Dan untuk menutupi aibnya itulah Wak, dia nekat menghabisi nyawanya Danum. Dan yang lebih gilanya lagi, dia sengaja menyusun skenario seolah-olah Danum ini telah hilang, padahal dia sendirilah yang sudah menghilangkan nyawa anaknya. Astagfirullahaladzim. Gitu. Dan akibat perbuatan jahat yang dia lakukan, sudah pasti polisi pun langsung menjebloskan Tony ke dalam penjara. Masuk penjara dia sekarang. Nadia, wah ini memang kisahnya sedih, tersentuh kami ini semua. Tapi kan ini KHW Nadia, yang mana hantu ya? Nah, makanya sabar dulu wah belum selesai ini ceritanya. Ini kita balikkan alurnya, biasanya kan hantu-hantunya dulu nih, baru penjelasannya kan. Ini penjelasannya dulu, baru hantunya terakhir. Jadi ternyata Wak, tidak lama setelah kejadian memilukan itu menimpa Danum, warga kampung, khususnya keluarga dari pihak bapak ya, dari pihak si Tony ini, sering mendapatkan teror dari arwah Danum, kata Nindi Wak. Keluarga dari pihak bapaknya ini sering sekali mendengar seseorang sedang mencuci piring dan sedang menyapu lantai, which is itu adalah kebiasaan Danum semasa dia hidup dulu Wak. Dan gak cuma itu aja, pada saat tengah malam mereka juga sering mendengar suara perempuan sedang menangis atau sedang menjerit kesakitan. Kata Nindi, warga